Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Makan padang, lauknya perkedel. Jangan lupa beli minuman. Katanya hobi olahraga padel. Ternyata hobinya makan teman. Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film bergenre supranatural horror, yaitu The Taking of Deborah Logan tahun 2014, mengisahkan mahasiswi S3 yang membuat film dokumenter tentang penderita Alzheimer bernama Deborah untuk tugas akhirnya. Jelas proyek ini akan berakhir mengerikan karena perlahan-lahan tingkah laku Deborah berubah lur, seolah-olah sedang dikuasai oleh suatu makhluk. Seperti apakah kengerian film ini? Langsung aja kita ke requestan salam-salam mantap dari dulurku Hiurexia. Cak, tolong titip salam ke mantanku, namanya Lia, Hawa, Alia, Milda, dan Naswa. Aku kangen. Halah, paling mantannya cuma satu. Udah gitu namanya Joko lagi ya kan. Monggo skecaken. Film dimulai dengan sebuah peringatan bahwa scene yang akan ditunjukkan sepanjang film akan mencakup video dokumenter medis, footage yang sebelumnya tidak jadi dipakai, serta rekaman dari TKP kejadian kriminal. Semua berawal di tanggal 12 Oktober 2013, di mana seorang mahasiswi S3 bernama Mia Hu berangkat bersama krunya yaitu Gavin dan Louis untuk membuat film dokumenter tentang pengidap Alzheimer yaitu Deborah Logan yang tinggal bersama anaknya Sarah di kota Exuma, negara bagian Virginia, di sebuah rumah yang ada di tengah hutan lur. Kenapa sih selalu saja di tengah hutan ya kan rumahnya? Hi. Here, hi. This is Louis. Hi. You have the grant money, right? And flyers. Yes. So that's what we're... Lalu sesampainya di sana, Mia DKK bertemu Deborah yang sedang nyapu sambil ditemani oleh tetangganya Haris yang sering membantu Deborah bersih-bersih. Pada awalnya Deborah terlihat sangat ramah, namun tiba-tiba dia menolak difilmkan karena tidak mau menjadi bahan eksploitasi dan kondisinya diejek-ejek orang lain. Padahal rencana tersebut sudah dibahas dari jauh-jauh hari dan Mia juga sudah menyiapkan uang sumbangan untuk membantu melunasi hutang Deborah agar rumah mereka tidak disita bank. Sarah pun berusaha membujuk ibunya hingga dia menangis, yang akhirnya proyek itu terpaksa dihentikan terlebih dahulu lur. Dan inilah penculikan Deborah Logan. Told you about. Nice to meet you. They want to make a movie about. I am I think that you. What is of interest is I'm not interested in being. I thought you said these people were broke. She's behind on the house, but she... Alhamdulillahnya Mia DKK sudah diizinkan Deborah untuk membuat film dan mereka pun datang kembali seminggu kemudian. Kali ini mood Deborah lebih stabil lur. Lalu Mia and the gang dibawa keliling rumah dan Deborah memperlihatkan lukisan buatannya. Setelah itu Sarah menunjukkan kamar untuk Mia, juga Gavin dan Louis di kamar yang berbeda. Deborah juga menunjukkan kamar Sarah yang desainnya masih sama persis sejak Sarah masih kecil. Namun sehari-harinya Sarah tetap tidur bersama Deborah agar bisa tetap memantau ibunya. Amazing artist. No, yes, I'm not. Oh, I mean, this was her room. We haven't touched anything. Boys, stay there and right. Thank you for your Setelah itu Mia menjelaskan tentang Alzheimer yang menurut penelitiannya tidak hanya berdampak pada pengidapnya saja, tapi juga mempengaruhi fisik dan mental pengasuhnya, seperti meningkatkan gejala stres. Alzheimer sendiri bisa terjadi karena terdapat fragmen protein tidak normal yang menumpuk di hipokampus, yaitu bagian kecil di dalam otak yang berfungsi sebagai pusat pengolahan memori jangka pendek menjadi jangka panjang, serta sistem navigasi spasial. Maka dari itu pengidapnya akan mengalami penurunan daya ingat jangka pendek atau sering melupakan peristiwa yang baru terjadi. Dan seiring waktu penderita akan mengalami perubahan perilaku lur, hingga kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Alzheimer juga akan merambat menuju bagian depan otak yang akan memusnahkan neuron untuk berpikir logis, lalu memicu halusinasi, menghapus ingatan tertua dan paling berharga, bahkan
Alzheimer bisa menghancurkan bagian otak yang mengatur jantung, pernafasan, sampai pencernaan. Dan biasanya umur penderitanya tidak akan lama lagi jika sampai terjadi kesulitan menelan. The disease then creeps towards wiping out neurons responsible. Alzheimer's occurs when abnormalities accumulate in the hip. When swallowing goes, death is not far behind. Eventually, it erases Alzheimer's destroys the part of Sebagai pengidap Alzheimer, Deborah sering melakukan kesalahan seperti saat memanggang roti yang baru saja selesai dipanggang atau membiarkan kompor menyala sampai dapurnya hampir kebakaran. Deborah juga sering muter-muter sendiri di rumah lur, entah mencari apa. Dan seorang pengasuh dari pengidap Alzheimer memang harus super duper sabar karena fisik dan mentalnya pasti juga akan terdampak, ya kan? Several occasions she left the stove. Okay, burnt up the spice rack. Dokter yang menangani Deborah, sebut saja Painem, menjelaskan hasil tes otaknya. Jika Deborah terhitung masih dalam tahap gejala awal Alzheimer yang menunjukkan gangguan kognitif ringan, maka dari itu meski Deborah sering linglung atau lupa suatu hal, beliau masih bisa beraktivitas seperti biasa, namun tetap butuh bantuan. Scene pun beralih ke masa lalu Deborah yang menikah pada 15 Juni 1965, tapi naas suami Deborah meninggal ketika Sarah masih berusia 2 tahun. Deborah pun merawat Sarah sendirian dan terpaksa harus menggadaikan rumahnya untuk membuka layanan operator telepon dengan mesin switchboard yang menyambungkan panggilan telepon orang-orang di kota Exuma. For your information lur, sebelum sistem telepon pakai teknologi digital, setiap panggilan telepon perlu diteruskan ke nomor yang dituju oleh operatornya secara manual menggunakan switchboard. Alhamdulillahnya usaha tersebut cukup sukses dan Deborah bisa menghidupi dirinya sekaligus merawat Sarah dengan baik. To diagnose with 95 that she was in the early stages of Deborah was exhibiting what we call mild cognitive impairment. She leveraged their house as start a highly successful. Deborah was forced to provide for 2-year-old Sarah on her own. After the premature death of her dentist to a pulmonary embolism. Agar bisa lebih memantau aktivitas Deborah, Louis pun memasang CCTV di beberapa titik, yaitu di lantai 2 dekat tangga, di kamar Deborah, serta di dapur. Sampai suatu malam, tiba-tiba Deborah ngomel-ngomel ke Gavin sambil menodongkan pisau dan menuduhnya telah nyolong sekop. Louise, I swear to God, if you don't get off my... You fucking... Setelah itu mereka pun mencari di mana sekop tersebut, sedangkan Sarah berusaha menenangkan ibunya. Gavin pergi ke loteng yang lampunya mati dan hanya diterangi oleh lilin, lalu menemukan mesin switchboard di sana. Tak lama kemudian Mia akhirnya menemukan sekop itu yang ternyata ada di dalam kulkas lur. Akan tetapi respon Deborah sangat amat mengerikan ketika Sarah memberikan sekopnya karena tiba-tiba lur, Mom, you're scaring me. Deborah menggaruk lehernya hingga berdarah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun Deborah sempat mengatakan jika seseorang di luar sana mengetahui sesuatu. Lalu menurut hasil diagnosa Dr. Painem, Alzheimer yang diderita oleh Deborah sudah memasuki stadium selanjutnya yang artinya semakin parah. Setelah dirawat selama beberapa hari, Deborah dibolehkan balik ke rumah dan dia pun meminta maaf ke Gavin atas insiden tersebut. Terhitung sudah 15 hari sejak awal kedatangan Mia DKK ke sana. Lalu Pak Haris pun menyarankan agar Deborah tetap di rumah sampai akhir hayatnya agar bisa menjalani kegiatan yang dia suka, ketimbang dimasukkan ke panti jompo dan mungkin menjalani sisa hidupnya dengan rebahan saja. Di malam harinya, Louis melihat Deborah sendirian di kamarnya sambil menatap bengong ke arah cermin dan memperingatkan seseorang untuk menjauh dari rumahnya, lur. Told you to stay away from here. Please, stop. Sejak kedatangan Mia DKK, Sarah pun merasa senang karena ada yang menemaninya. Dan sesekali mereka nongki di teras sambil ngobrol minum hammer. Lalu pada suatu malam, Deborah tidak ditemukan di kamarnya dan... Hey, Deb? That's awesome. Deborah?
Deborah jalan ke depan jendela dan memasang paku, namun sepertinya ada sesuatu yang lewat di luar karena sensor lampu menyala otomatis. Tapi Sarah menganggap hanya seekor rusa yang mungkin kebetulan lewat. Namun di malam yang lain lur, ketika Sarah ke kamar mandi, Deborah lagi-lagi meninggalkan kamarnya. Tapi kali ini dia membongkar jendela yang tadi sudah dipaku dan pergi ke arah taman. Lalu yang terjadi? Tetanus. Hey, Sarah? How does that feel? He really gave us all quite a fright. Ternyata Deborah sedang menggali tanah dan setelah tangannya dibersihkan, Mia DKK pun mengecek rekaman CCTV. Terlihat Deborah yang tidur sambil jalan dan sempat terdiam di dapur. Tapi tiba-tiba dalam sekejap sudah naik ke atas kompor lur, sumpah ngeri banget. Padahal videonya jelas-jelas nggak diedit itu ya kan. Have you seen her sleepwalk before? Bam. Because that's it, right? This is not... Setelah Sarah menjelaskan perilaku ibunya, Dr. Painem pun akan memberikan obat yang lebih kuat untuk menekan kebiasaannya tidur sambil jalan. Sarah juga sempat ngomel ke Deborah agar jangan melakukan hal-hal apapun yang dapat membahayakan dirinya. Lalu di keesokan hari saat Deborah sedang diwawancara dan ditunjukkan videonya yang tiba-tiba naik ke kompor serta menggali tanah di malam hari, tiba-tiba Deborah kembali tantrum lur. Is that me? What am I? Why didn't you stop me? Deborah kembali dibawa ke rumah sakit dan para dokter pun bingung sekaligus terkejut mengapa banyak luka infeksi di punggung Deborah. Padahal biasanya Alzheimer tidak mempengaruhi kondisi kulit seseorang lur. Namun bisa jadi Deborah mengalami pelemahan sistem imun hingga punggungnya terinfeksi. Lalu ketika sedang menjalani sesi pemulihan bersama Painem, tiba-tiba Deborah kembali tantrum sampai merobek kulit tangannya. Despite the painful procedure, the examinations raise Because this condition is not typically associated. Di hari ke-41, saat baru sampai di kediaman Deborah, Mia and the gang sangat terkejut melihat Haris dan Sarah yang sedang mengeluarkan mainan pajangan dari mulut Deborah karena dia berusaha menelannya lur. Setelah insiden tersebut, mereka pun menyimpan semua pajangan-pajangan kecil agar Deborah tidak membadoknya lagi ya kan. Dan Gavin sempat melihat seonggok ular di dekat tumpukan kotak dalam rumah yang langsung dia buang. Karena merasa ada syaiton di sana, Gavin pun ngide memasang kalung salib di dekat jendela yang sering didatangi Deborah untuk mengusir syaiton. Lalu ketika akan memasangnya, Gavin pun menemukan lukisan-lukisan Deborah yang menggambarkan sesosok misterius yang berjalan mendekati jendela. Akan tetapi sesuatu yang mengerikan terjadi setelah Gavin menggantungkan kalung salib ke jendela lur. I was swallowing those things. He's got issues. Hey. Letting all my... Tiba-tiba jendela kebuka sendiri dan karena ketakutan Gavin pun mengancam akan keluar dari proyek ini jika Mia tidak menaikkan gajinya 2 kali lipat. Begitu pula dengan Louis. Lalu di malam berikutnya lagi-lagi Deborah bertingkah lur yang menggunakan mesin switchboardnya di loteng sambil tilinjing. Deborah menangis dan berteriak dengan nada mengerikan sambil menyebut seseorang buruk rupa. Selain itu Gavin juga menemukan potongan kulit Deborah di tangga dan Oh, guys. Dr. Painem langsung dipanggil untuk menangani Deborah yang terus kejang-kejang. Namun untungnya kondisi Deborah perlahan membaik dan dia harus istirahat total. Mia juga dititipkan suntikan obat penenang reaksi cepat untuk membuat Deborah segera tertidur jika terjadi insiden mengerikan lagi. Painem pun menyimpulkan jika Deborah sedang berusaha mengingat seseorang dengan menggunakan switchboardnya, yaitu seseorang dengan nomor telepon 337.
Setelah Gavin memproses audio teriakan Deborah saat dia menggunakan switchboard tadi, ternyata Deborah berkata dalam bahasa Perancis, yaitu ular keabadian akan membebaskanmu. Jadilah korban kelimaku, aku akan menyucikanmu di sungai, serta darahmu akan memenuhi sungai, Lur. Mendengar itu Sarah pun sangat terkejut karena ibunya tidak mengerti bahasa Perancis dan entah apa maksud perkataan itu. That's your mom, and that's Frank. Saying some shit about snakes. The 1971 and 19. Yeah, but there's no customer proof. 337. They hard, Sarah dan Mia pun mengambil catatan switchboard di loteng yang lain. Namun kertas nomor 337 yang dihubungi Deborah sudah tersobek. Untungnya setelah diakali oleh Louis, terlihat nama De Hardins yang nama lengkapnya Henry De Hardins, yaitu seorang dokter anak di tahun 70-an yang ngerinya telah mengkoitkan 4 gadis di Exuma, Lur. Namun Henry sudah menghilang tanpa jejak. Dan dulu Exuma sampai membuat aturan dilarang keluar malam pasca kasus tersebut. Bahkan saking ngerinya ada film dokumenter tentang Henry yang juga menunjukkan ukiran ular di jidat masing-masing korban, serta ada jejak bisa atau racun ular derik di dalam darah para korban. Dan brengkesnya Henry juga mengonsumsi daging mereka, Lur, layaknya makanan, ya kan? Alah. No arrests have been made in the nightmare spree that have plagued the eggs. Menurut penjelasan di film dokumenter, Henry melakukan itu semua untuk menjalankan ritual darah monakan dari salah satu suku Indian asli di negara bagian Virginia. Ritualnya ini mempersembahkan darah kepada iblis di tambang Gunung Monakan yang dipercaya dapat menggapai keabadian jika menumbalkan 5 gadis yang baru pertama kali menstruasi, Lur. Di lain sisi sebagai dokter, Henry sering memberikan layanan gratis serta sangat dikenal dan dihormati. Lalu sebulan setelah Henry menghilang, warga setempat pun menemukan bau aneh di dekat kediaman Henry yang setelah digerebek tercium bau busuk yang mengerikan. Selain itu di sana juga terdapat banyak ular dalam segala jenis, ada totem serta buku-buku ritual juga ada, Lur. Henry juga terkena penyakit Lou Gehrig alias pelemahan syaraf di otak dan sumsum tulang belakang yang akhirnya membuat pengidapnya lumpuh total. Namun Henry baru membunuh 4 korban dan masih kurang 1 lagi. Atau dengan kata lain, Henry gagal menyelesaikan ritual itu dan sudah 30 tahun Henry tak tentu rimbanya, sedangkan jasadnya juga tak pernah ditemukan. The Monacan ritual requires to attain immortality. Henry De Hardin he does a lot of pro bono work. Yet only 4 victims. I know he didn't complete the ritual. Ketika ditanya soal Henry, Deborah hanya mengatakan jika Henry telah mati dibunuh. Lalu Deborah pun pergi dan ngerinya dia muntah cairan hitam, juga terdapat cacing tanah di dalamnya, Lur. How do you know that, Mom? Stay with her. Setelah dibawa ke RS, menurut dokter Deborah menunjukkan gejala kepribadian ganda karena sikapnya yang sering berubah-ubah. Selain itu, cacing tanah yang dia muntahkan dianggap telah dimakan Deborah sebelumnya karena Deborah sempat makan barang-barang random di sekitarnya, ya kan? Setelah itu Deborah dirawat dan Louis memasang kamera tersembunyi yang mengarah langsung ke Deborah. Sementara itu di rumah, Mia DKK menemukan artikel tentang si tetangga Haris yang dulu sempat terlihat di TKP rumah Henry, dan Mia pun beranggapan mungkin Haris dekat dengan Deborah karena dulu telah melindunginya dari kejahatan Henry, dan mungkin saja Henry memang sudah mati karena dibunuh oleh Haris. Lalu tiba-tiba, Lur, What was that? What was that? tiba-tiba Haris datang menembaki mobil Gavin dalam kondisi kobam, juga menembaki bagian rumah hingga memutus aliran listrik. Haris seperti ini mungkin karena melihat kondisi Deborah semakin lemah dan tidak setuju jika Mia DKK terus memfilmkan Deborah. Gak pakai lama Louis segera menelpon polisi dan Haris pun akhirnya diamankan ke kantor. Tapi karena peristiwa itu, Gavin sudah menyerah dengan semua kegilaan di sana dan pergi begitu saja dari rumah Deborah. Louis, I'm telling you, get that fake. Can we just talk about it? Fuck No. both. See you later, buddy.
Di hari ke-47, Deborah kabur dari rumah sakit dan menculik seorang pasien kanker, yaitu anak perempuan bernama Kara. Dr. Painem pun mengaku jika Deborah sempat membisikkan sesuatu ke Kara ketika Deborah sedang dipindahkan ke ruang kritis. Pihak rumah sakit pun langsung berpencar mencari Deborah, dibantu oleh Sarah, Mia, dan juga Louis. Akan tetapi dari CCTV RS, Deborah ternyata kabur ke area rumah sakit yang sudah terbengkalai. Lalu inilah yang terjadi, Lur. I know, we're gonna... We already checked. I know she's your friend, and you can come visit her and Untungnya Deborah berhasil ditemukan bersama Kara. Yang anehnya mereka berdua hanya berdiri sambil menghadap tembok. Deborah akhirnya diborgol ke kasur, sedangkan Mia, Louis, dan Sarah pergi menemui profesor dari film dokumenter tentang Henry dan menunjukkan video tantrumnya Deborah yang mengucapkan bahasa Perancis. Si profesor pun mengatakan jika Deborah sudah terobsesi dengan peristiwa Henry dan menjelaskan tentang parasit spiritual yang ada di berbagai sejarah ritual suku-suku dunia, di mana mereka percaya bahwa suatu entitas jahat akan mudah memasuki tubuh seseorang yang pikirannya lemah untuk mendapatkan inang baru, biasanya anak-anak, lansia, atau orang-orang yang sudah sakit keras. Seperti seorang ibu di salah satu suku Indian yang mendekap jasad anaknya selama 1 bulan sampai membusuk, Lur, karena tidak bisa menerima kematiannya. Dipercaya ibu ini terkena kutukan dan dimasuki entitas jahat sampai akhirnya jasad si anak pun dibakar agar ibunya bisa terlepas dari kutukan. Mother has become obsessed with the note to the extent that she living among the Bantu. She held his witch doctor came and burned the boy's body. Pada hari ke-60, Haris datang menjenguk Deborah dan dia pun meminta agar Haris segera membunuhnya. Mendengar itu Haris pun sangat terkejut, namun melihat kondisi Deborah yang semakin parah, Haris pun terpaksa akan membunuhnya agar tidak menderita lagi. Tapi tiba-tiba seakan-akan ada kekuatan gaib yang menggerakkan TV untuk menghantam Haris, dan untungnya dia masih hidup meski kondisinya kritis, Lur. Setelah itu Sarah pun mendatangi Haris yang akan dioperasi, dan Haris berbisik jika Harry sudah dibunuh oleh Deborah sejak lama dengan menggorok lehernya menggunakan sekop yang biasa digunakan Deborah untuk berkebun, dan jasad Henry dikubur oleh Haris di bawah patung belakang rumah Deborah. Haris menjelaskan bahwa dulu mereka terpaksa membunuh Henry demi melindungi Sarah yang ternyata menjadi target korban kelima pembunuhan Henry, Lur. Ya, ini semua berkaitan dengan sikap Deborah akhir-akhir ini karena dia pernah menguliti lehernya sendiri sama seperti caranya membunuh Henry, serta terus mencari-cari sekopnya seakan-akan benda itu sangat berharga karena sekop itu adalah alat yang digunakan Deborah untuk membunuh Henry. Deborah juga pernah menggali-gali tanah karena sudah dikuasai oleh makhluk gaib, atau mungkin lebih tepatnya adalah arwah Henry yang menyuruh Deborah untuk mencari jasadnya. Sedangkan Dek Kara yang sebelumnya sempat diculik oleh Deborah adalah korban kelima yang akan menggantikan Sarah. Saat itu juga Sarah langsung OTW ke patung belakang rumah ditemani oleh Mia dan Louis, lalu menggali tanah di bawahnya untuk mencari jasad Henry. This is insane. We're digging holes in the... You gonna help us? No way. No way.
She got here first. Di dalam sana hanya tersisa seonggok sekop dan Sarah pun yakin jika emaknya telah memindahkan jasad Henry entah kemana. Sarah DKK pun lanjut mencari ke seisi rumah yang pastinya jasad Henry tidak utuh lagi lur karena pembunuhannya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sampai akhirnya mereka menemukan noda rembes di loteng kecil dan ditemukanlah seonggok karung mambu super busuk yang memang berisi sisa jasadnya Henry lur. Bisa disimpulkan dulu Henry juga telah melakukan ritual parasit yang membuat jiwanya tetap hidup dan mencari inang baru. Perlahan-lahan Henry menguasai tubuh Deborah karena entitas jahat akan mudah masuk ke pikiran yang lemah. Seperti Deborah yang menderita penyakit Alzheimer. Semakin parah penyakit Alzheimernya, maka semakin mudahlah Henry menguasai tubuh Deborah. Oh my god! Untuk menghentikan kutukan Henry, Sarah pun berniat akan membakar sisa-sisa jasadnya. Namun tiba-tiba muncul banyak ular dari dalam karung tersebut lur. Dan yang terjadi ngerinya karung tidak terbakar habis dan tiba-tiba meledak hingga menyalakan alarm kebakaran dan sempat muncul penampakan di jendela rumah. Situasi pun sangat kacau dan Sarah memberanikan diri mengambil karung jasad Henry ke rumah. Lalu pihak rumah sakit juga mengabarkan jika Deborah telah kabur dan kembali menculik Kara entah kemana. Bahkan Deborah menggigit leher seorang petugas hingga terluka parah. Jelas ortu Kara pun sangat emosi ke pihak rumah sakit ya kan, yang dianggap lalai dan tidak becus melindungi anaknya. You are not doing everything you can. Sarah menjelaskan ke petugas polisi, sebut saja Wati, jika kemungkinan besar Deborah membawa Kara ke tambang Gunung Monakan, tempat ritual darah biasa dilakukan yang jaraknya cukup jauh dari sana. Dan Kara pasti akan dijadikan korban kelima untuk menyelesaikan ritual Monakan Henry. Sebuah mobil di parkiran juga telah hilang dicuri yang pasti digunakan oleh Deborah menuju gunung tersebut. Wati pun akhirnya membantu Sarah bersama satu polisi lainnya, juga Mia dan Louis. Lalu sesampainya di sana, lur, Can you hear me? I just want you to know we're here to help, okay? Jesus H. Christ. Deborah dan Kara akhirnya ditemukan. Yang anehnya mereka hanya terdiam seperti patung. Namun Kara sempat mengatakan jika Deborah orang yang baik dan ingin memandikannya di sungai. Lalu ketika akan diborgol, tiba-tiba Deborah menyemburkan darah panas ke kru polisi dan Louis langsung membawa polisi itu ke rumah sakit. Sementara Sarah, Mia dan juga Wati lanjut naik gunung mencari Deborah dan Kara yang kabur. Sampai akhirnya mereka menemukan jejak kaki yang masuk ke arah tambang Monakan. Naasnya Wati tewas dan sudah dikerubungi ular. Sarah dan Mia pun lanjut mencari Deborah dan Kara masuk ke dalam tambang, hanya mengikuti suara teriakan Kara dari kejauhan. Ngerinya semakin dekat mereka dengan Deborah, semakin banyak ular di mana-mana. Rencananya nanti Deborah akan dibius total dan barulah mereka akan membakar sisa jasad Henry untuk mengakhiri kutukan. Dan Sarah, no, no! Deborah menyerang Mia dan hampir membunuhnya. Lalu Deborah lanjut kabur ke dalam goa tambang. Dan karena situasi semakin berbahaya, Sarah pun terpaksa mengeluarkan pistol dari tasnya. Dan ya, terlihat Deborah dengan wujud begitu mengerikan mulai menelan endasnya Kara. Lur, ngeri banget sih ini. Sampai akhirnya
Kantong jasad Henry berhasil dibakar dan dengan ini seharusnya Deborah sudah terbebas dari kutukan Henry. Di lain sisi Deborah akan diproses secara hukum atas kematian Wati, namun melihat kondisinya yang tidak layak secara medis dan penyakitnya juga semakin parah, kasus ini pun akhirnya ditutup karena Deborah dinyatakan tidak mungkin membunuh dengan kondisi seperti itu. Sementara Dek Kara sudah sembuh total dari kankernya dan terlihat sangat bahagia merayakan ulang tahunnya yang ke-10 bersama keluarganya. Akan tetapi Lur, tiba-tiba terdengar suara burung gagak yang sering berkaitan dengan kematian. Film pun ditutup dengan wawancara Kara yang mengatakan jika dia memiliki rencana rahasia saat dewasa nanti. Lalu Kara menatap ke arah kamera dengan senyuman yang sangat amat aneh. Betul sekali, kemungkinan jiwa atau roh Henry telah berpindah ke tubuh Kara yang sebelumnya sangat rentan karena mengidap kanker. Dan pikiran anak-anak juga sangat lemah, ya kan Lur? Bisa jadi Henry akan melanjutkan ritualnya melalui tubuh Kara saat dewasa nanti. Was found medically unfit for the murder of Sheriff Lynn. We're celebrating her. She's happy and To celebrate. It's an unbelievable story with such a happy ending. Buyar, begitulah akhir dari kisah Deborah. Apakah film ini berdasarkan kisah nyata? Tentu tidak, Lur. Bayangin aja ada lansia Alzheimer terus tiba-tiba kayak begini, kan ngeri kali, Lur. Assalamualaikum.